Selamat sore Pak Joko. Mas Hadi, silakan duduk Mas. Dari mana Ya, ini? terima kasih. Biasa Pak. Pekerjaan udah selesai semua? Sudah kerja, sudah selesai Pak. Syukur. Sudah selesai Pak, itu kata sasinya. Udah barusan. Ini sebentar lagi kita mau pesan ojol untuk pulang. Oh gitu. Apa kabar Mas Hadi? Oh puji Tuhan Pak, sehat. Kemarin liburan lebaran kemana nih dengan anak-anak? Wah, enggak liburan Pak, cuma silaturahmi dengan lingkungan, dengan saudara-saudara aja Pak. Oh, masih jalan itu ya? Oh masih Pak. Ketika saya masih di pastori di situ kan juga keliling-keliling gitu. Ya. Dan dapat ketupat, dapat macam-macam. Mas Hadi dapat juga? Sama Pak, Wah, masih tetangga masih nganter-anter Pak. Kemarin wah, juga itu Pak, ada halal bihalal satu RT. wah, senang sekali ya. Ya, iya Pak. Gimana anak-anak sehat? Sehat semua Pak. Sudah mulai sekolah? Si Putri udah Pak, tapi yang Nael belum. Mm-mm. Tapi gini Pak Joko, kalau boleh Kenapa? mengganggu waktunya sebentar. Oh boleh, kenapa? Kenapa? Ini, anak saya kan itu lah Pak, bertanya tentang pelajaran agama Kristen di sekolahnya. Tapi saya sudah menjawabnya, sepertinya dia belum puas. Emangnya apa persoalannya atau pertanyaannya yang membingungkan atau yang membuat dia tidak tahu? Di Indonesia kan ada banyak agama dan Betul, juga banyak gereja. mm-mm, Gereja itu bermacam-macam. betul. Apa Pak bedanya GKJ dengan gereja yang bermacam-macam itu? Ya sebenarnya kalau ditanya bedanya jelas gitu kan namanya gitu kan. Kalau gereja kita namanya Gereja Kristen Jawa. Di sebelah gereja kita ini ada GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Lalu ada GKI, ada HKBP, ada Gereja Protestan Maluku dan sebagainya. Itu membedakan sejarahnya. Kalau GKJ pasti munculnya gereja itu ada di Jawa. Kalau Gereja Protestan Maluku pasti itu tumbuhnya pertama-tama di Maluku dan seterusnya. Jadi yang pertama jelas bedanya adalah dari sejarahnya. Masing-masing gereja itu punya sejarah. Lalu kemudian yang kedua bedanya misalnya cara beribadahnya, gitu kan? Cara beribadah di GKJ sedikit berbeda mungkin dengan gereja-gereja Pentakosta. Mas jadi pernah ke gereja Pentakosta? Belum Pak. Belum. Kalau di gereja Pentakosta biasanya wah meriah ya, nyanyi, tepuk tangan dan sebagainya. Kalau di gereja kita kan jarang ya tepuk tangan, paling kalau kebaktian di pemuda misalnya begitu. Tapi kalau kebaktian diumumkan tidak begitu ya. Ya jadi sejarahnya, cara beribadahnya, lalu kemudian juga organisasinya. Organisasinya masing-masing gereja pasti juga beda. Lalu kemudian yang jelas satu yang membedakan adalah ajarannya. Artinya bahwa gereja-gereja itu punya ajaran-ajaran yang ditekankan, yang mungkin gereja yang satu berbeda dengan gereja yang lain. Nah ini kebetulan tadi saya ngajar katekisasi, Mas Yadi pernah lihat nggak buku ini? Oh, Ini buku judulnya Pokok-Pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa atau disingkat PPA IKJ. Nah, jadi ini membedakan kalau kita membaca ini bisa membedakan dengan gereja-gereja yang lain. Kira-kira begitu. iya. Untuk Jadi, apa ya Pak ajaran gereja itu? ya, ajaran gereja tentu sangat penting. Karena dengan ajaran gereja itu kita mengetahui gereja ini apa yang diajarkan. Apa yang diimani, apa yang dipercayai, itu dirumuskan di dalam pokok-pokok ajaran GKJ. Lalu kemudian pokok-pokok ajaran ini juga menjadi arahan atau bimbingan untuk gereja itu sendiri di dalam menjalankan tugas panggilannya di tengah-tengah dunia. Jadi ajaran itu menuntun gereja untuk menjalankan panggilannya di tengah-tengah dunia. Lalu yang ketiga tentu juga ini menjadi pedoman ya, pedoman pengajaran di gereja kita.
Jadi misalnya kita katekisasi, pengajaran-pengajaran iman yang lain bagi jemaat mesti sesuai dengan apa yang diajarkan di sini, tidak boleh menyimpang. Jadi penting sekali pokok-pokok ajaran gereja itu dipahami oleh warga jemaat dan itu menjadi pedoman menuntun bagaimana gereja sebagai institusi, sebagai lembaga menjalankan tugas panggilannya di tengah-tengah dunia. Dan dari pokok-pokok ajaran ini juga kita bisa tahu, oh ini toh yang diimani oleh GKJ, ini toh yang dipegang sebagai ajaran utama di dalam gereja. Jadi gitu Mas. Jadi Gereja kan sudah punya Alkitab yang adalah firman Tuhan. Mengapa masih diperlukan ajaran gereja? ya Alkitab ya, Alkitab ini kan luas sekali isinya ya, macam-macam dijelaskan di sini di dalam Alkitab ini. Kita bisa membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu banyak sekali tentang ajaran-ajaran yang tidak sistematis. Sedangkan kalau di dalam pokok-pokok ajaran GKJ itu kita dirumuskan di situ pokok-pokok yang lebih sistematis, lebih gampang dimahami. Misalnya Mas Jadi pengen tahu apa sih yang diajarkan Alkitab ini tentang pengertian gereja misalnya. Oh, di dalam Alkitab ini banyak sekali dijelaskan apa itu gereja, bagaimana itu gereja itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu banyak ayat-ayat yang membahasnya. Nah, kalau kita membuka itu kan kita jadi bingung juga gitu kan, terlalu luas gitu kan. Kalau kita membaca Alkitab. Oleh sebab itu, bagaimana caranya dibuat rumusan yang sederhana dan sistematis tentang apa itu misalnya gereja, apa itu ibadah dan sebagainya. Jadi penting sekali kita melihat pokok-pokok ajaran GKJ itu sebagai ajaran-ajaran yang lebih sistematis gitu ya, sehingga lebih mudah memahami pengajaran. Kira-kira begitu, Mas. Iya. Pak Joko, apakah PPA GKJ ini disusun berdasarkan Alkitab? Oh iya betul. Jadi pokok-pokok ajaran ini tentu saja disusun berdasarkan Alkitab. Ini bukan hasil pikiran bukan hasil pikiran pendeta-pendeta, bukan hasil pikiran seseorang yang dirumuskan di sini, tetapi adalah penjelasan yang diambil dari Alkitab. Yang tentu yang merumuskan adalah manusia, para pendeta dan orang-orang yang ditugaskan untuk menyusun pokok-pokok ajaran itu. Jadi jelas bahwa pokok-pokok ajaran ini memang disusun berdasarkan Alkitab, dan Alkitab sebagai ukuran mutlak gitu ya. Jadi ajaran pokok-pokok ajaran ini tidak boleh menyimpang dari ajaran Alkitab itu sendiri. Apakah dengan memiliki PPAG GKJ ini kita tidak perlu Alkitab lagi? Wah, Mas Yadi kan tahu ya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan ya, firman Allah yang sangat penting dan mutlak kita pahami dan kita hayati sebagai firman Tuhan. Jadi tetap Alkitab itu menjadi sesuatu yang tidak boleh kita abaikan. Tidak berarti bahwa kita sudah punya pokok-pokok ajaran lalu kita tidak membutuhkan Alkitab. Alkitab sekali lagi menjadi pedoman mutlak, pegangan mutlak dalam iman Kristen, dan kita tidak boleh mengabaikannya. Kita nggak bisa, udahlah aku pegang pokok-pokok ajaran saja, nggak perlu Alkitab, nggak boleh begitu. Karena di dalam Alkitab itu juga ada hal-hal yang tentu saja mungkin belum tercantum di sini gitu kan, di dalam pokok-pokok ajaran. Sehingga ya kita harus melihatnya, harus membacanya, memahaminya dari Alkitab. Kira-kira begitu Mas Yadi. Pak Joko, ini pertanyaan terakhir. Apakah PPA GKJ ini dapat berubah atau berlaku selamanya?
Ya, pokok-pokok ajaran GKJ tentu sekali lagi diambil dari Alkitab, tetapi dia bukan Alkitab. Ya, jadi Alkitab tetap tinggi itu ya. Nah, pokok-pokok ajaran GKJ ini dirumuskan oleh orang-orang yang dipercaya tentu berdasarkan Alkitab. Tetapi kan bisa terjadi bahwa orang-orang yang menyusun ini memahami Alkitab atau menafsirkan Alkitab secara tidak tepat misalnya. Ya karena dia manusia dengan segala keterbatasannya. Nah jadi karena kemungkinan bahwa penafsiran itu keliru, maka atau tidak tepat, maka pokok-pokok ajaran ini bisa diganti. Lalu yang kedua, kehidupan gereja, kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia kan berubah, terus berubah. Keadaan masyarakat juga terus berubah. Maka ajaran gereja kita juga mesti mengikuti perubahan-perubahan itu, mesti dirumuskan ulang gitu ya, supaya yang menjadi pegangan kita, menjadi pokok-pokok ajaran itu menjadi pegangan yang kuat bagi gereja. Jadi intinya kita manusia berubah, masyarakat berubah, maka ajaran pun juga mesti dilihat apakah ini masih cocok enggak, masih berlaku enggak gitu. Karena perubahan-perubahan itu. Lalu yang terakhir adalah ketika kita mau mengubah, tentu kita tidak bisa menentukan sendiri. Ya, artinya begini, kalau misalnya saya membaca pokok-pokok ajaran ini, wah ini menurut Pak Joko ini nggak benar nih, ini harus diubah misalnya. Nggak bisa begitu. Karena apa? Karena pokok-pokok ajaran ini disusun ya oleh seluruh gereja-gereja GKJ. Bukan hanya Ebenezer saja, tapi yang memutuskan adalah gereja-gereja seluruh GKJ yang merumuskannya dan menetapkannya di sidang sinode. Nah, jadi bisa saja berubah, tapi yang menetapkan adalah sidang sinode. Artinya gereja-gereja se-GKJ. Sehingga dengan demikian pokok-pokok ajaran ini bisa dipegang menjadi pegangan iman, menjadi pedoman pengajaran bagi seluruh gereja-gereja Kristen Jawa. Gitu Mas Yadi. Wah, oke Pak Joko, terima kasih atas pencerahannya. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa dijelaskan ke Putri atau Nael gitu ya. Dan mungkin Mas Yadi juga bisa menceritakan juga, menjelaskan kepada warga jemaat yang lain tentang pokok-pokok ajaran ini. Itu. Wah ini kelihatannya saya juga sebenarnya harus pulang ke Depok ini. Saya takut kalau nanti terlalu malam saya kena macet. Jadi saya mau pesan Gojek dulu Mas supaya dapat kendaraan pulang. Terima kasih ya. Matur nuwun, terima kasih. Salam buat Ibu dan juga anak-anak ya. Tuhan berkati. Salam kembali untuk keluarga Pak Joko. Matur nuwun.